Hai, balik lagi di channel kami. Episode kali ini akan menceritakan keseruan kami di Pulau Lombok. Akhirnya kita masuk kapal, ya Allah. Dari jam 6 tadi, sekarang udah gelap. Sekarang udah jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dan perjalanan masih harus dilanjutkan selama 4-5 jam perjalanan menuju ke Lembar, Lombok. Dan tadi itu cuma diisi satu mobil aja kita nggak bisa masuk loh, ya Allah. Jadi benar-benar kita mobil kecil pertama yang antri 3 jam di situ. Kasih Kebetulan cuma tinggal kita kayak bisa masuk ini. Karena lama perjalanan cukup panjang, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil kamar saja. Tapi sebenarnya ini kamar bukan untuk penumpang ya. Ini adalah kamar ABK yang mereka tawarkan di atas kapal jika kita ingin beristirahat. Kemudian untuk harga tiket kapalnya sendiri, ini adalah 1.200.000 untuk mobil. Penumpang itu tidak dihitung tiket lagi. Jam 3.05. Allahu Akbar. Tanggal 17 Oktober kami sudah sampai di Pelabuhan Lembar, Lombok. Setelah menunggu 3 jam di pelabuhan, terus naik kapal, akhirnya jam 3 pagi kami baru sampai sini. Perjalanan panjang. Ombaknya tadi lumayan berasa di tengah-tengah, lumayan besar. Dan tadi akhirnya kami ambil kamar lagi untuk di kapalnya, karena kayaknya nggak sanggup dan nggak disaranin ya kalau buat anak-anak, mendingan emang ambil kamar aja biar bisa istirahat karena perjalanannya cukup panjang. Oke, sekarang kita menuju ke kita menuju ke hotel tempat kita bakal nginep, namanya Amar Swati, ada di Senggigi. Perjalanannya 1 jam kurang lebih. Hari ini kita memutuskan untuk menginap di hotel ya, karena kita tuh baru nyampe jam 3 pagi tadi malam. Nyampe hotel tuh sekitar jam 4, dan jam 11 tuh kita udah harus keluar lagi karena kita akan menyeberang hari ini menuju ke Pulau Sumbawa. Nah, kenapa sih kita milih hotel? Karena emang udah saatnya kita harus laundry baju. Jadi kita sambil menunggu itu masih bisa untuk beristirahat gitu. Karena perjalanan kali ini cukup singkat, jadi kita memutuskan untuk memilih ke satu tempat saja, yaitu Desa Adat Sade. Kita udah sampai di Malimbu Hill, Lombok. Nah, tadi kita nginepnya di sini. Ini worth it banget sih. Kemarin dapat promo di Traveloka, hotel bintang 5, tapi harganya per malamnya cuma 400. Kapan lagi dapat harga segitu? Jadi biasanya orang suka stop di sini ya. Ini spot foto, salah satu spot foto yang keren lah. Nah, dan di samping-sampingnya itu suka ada yang jualan juga tuh, ada warung-warung di sebelah situ. Dari daerah Senggigi, Malimbu Hills tadi menuju ke Desa Adat Sade ini hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Karena kondisi jalan di Mataram ini sangat bagus ya, jadi kemana-mana enak lah. Nah, kita bisa lihat beberapa ikon-ikon dari kota Mataram, yaitu ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Turn left, then you will arrive at your destination. Sade Village. Lagi enak-enak tidur ya kan. Kamu pegang sayang? Nah, Sampan. ini nih yang
yang nggak on cam biasanya kalau bawa anak jalan-jalan. Sampai di sana kita langsung disambut oleh guide yang ada di sana. Jadi biar kita ngerti waktu diajak keliling tentang sejarah dan adat istiadat yang ada di desa Sade ini. Kita lihat rumah adatnya, saya jelaskan dulu mengenai kampung dan adat tradisi kami, Mas Mbak. Jadi baik ya Mas Mbak, adik-adik yang terhormat dari Kalimantan ya. Terima kasih atas kunjungannya dan selamat datang di kampung kami ini, Mas Mbak ya, adik. Jadi ini kampung yang tertua di Lombok gitu ya, di Lombok Tengah bagian selatan. Ya, jadi kampung kami ini bukan museum, Mas Mbak, adik ya. Emang masyarakatnya ada yang langsung tinggal di sini. Jadi semua rumah dihuni di sini. Satu rumah satu kepala keluarga. Ya, soalnya kampung kami ini sebelum mulai dikunjungi sama wisatawan bentuknya udah seperti ini. Soalnya orang tua kami dulu jarang yang mampu bangun rumah yang permanen. Ya, jadi nama kampung kami ini Sade, Mas, Mbak, Ade ya. Jadi di sini ada 150 rumah jumlah rumahnya. Begitupun jumlah kepala keluarganya di sini 150 ya. Dan penduduknya di sini yang tinggal kurang lebih 700 orang. Ya, 700 jiwa yang tinggal di kampung ini yang kurang lebih 2 hektar luas kampungnya. Ya, luas banget ya. Ya, jadi yang 700 jiwa itu di sini, Mas, Mbak, Ade ya, satu garis keturunan. Ya, satu keluarga di sini. Yang 700 orang di sini. Betulnya kalau kawin kami di sini sampai sekarang masih kebanyakan nikah sama pemilik sendiri. Ya, sama keluarga misal sepupu mereka di sini. Jadi jarang berani nikah sama orang luar atau ngambil gadis luar kami di sini. Tapi kami di sini Mas Mbak ya sama sekali nggak ada larangan kalau menikah sama orang luar. Sama sekali nggak ada ya. Tapi kalau kami nikah sama orang luar di sini atau ngambil gadis luar nanti terlalu mahal maharnya. Ya, gitu. nanti kami bisa dimintain 2 ekor kerbau Mbak, Mas kalau sama orang luar. Ya, jadi mahal gitu. Makanya jarang berani ya. Makanya di sini kebanyakan nikah sama pembeli sendiri atau misan sepupu mereka. Soalnya kalau sama misan sepupu mereka di sini cukup dengan seperangkat alat sholat. Ya, dan kalau kawin juga ada kami di sini Mas Mbak, adik ya, kawin culik. Kawin culik. Ya, kawin culik atau kawin lari gitu. Jadi tidak pakai tunangan atau ngelamar kami di sini. Soalnya kalau kami ngelamar di sini malah dianggap mengejek, menghina adat. Makanya harus nyulik caranya atau dilarikan, Mbak ya. Nanti setelah diculik baru dinikahkan oleh kami di sini. Tapi antara kawin culik sama kawin lari beda ya. Kalau kawin lari Mas Mbak ya, antara cewek dan cowok saling menyukai gitu, saling suka. Tapi kalau kawin culik Mas Mbak ya, perempuannya nggak suka tapi cowoknya yang suka. Jadi harus diambil secara paksa. Ya, cuman kawin culik ini masih adanya di kampung Sade ini saja Mas Mbak Ade ya. Di Lombok sebenarnya cuma di kampung ini masih berlaku kalau kawin culik. Soalnya kalau kawin culik ini biarpun yang nggak suka, kalau udah berhasil diculik mau nggak mau tetap dinikahkan gitu. Ya, soalnya kalau kawin culik ini kita bawa rombongan, kita bawa kawan. Soalnya ceweknya harus kita gotong jadi kita ambil. Kalau kawin culik ini, soalnya ceweknya nggak suka, jadi kita ambil paksa. Makanya kita bawa kawan sampai 5-6 orang gitu. Ya apalagi kalau gemuk ceweknya kan banyak kita bawa. Gitu. Ya, dia jadi harus diambil paksa. Misalnya nanti Aku agak ribet dong ya. Ya, nanti malam kita culik perempuannya, kita bawa kabur dulu keluar kampung ini, kita sembunyikan ya. Ya, nanti kita bawa kabur, sembunyikan di luar kampung ini. Nanti pas esok harinya baru ada utusan pemberitahuan dari pihak laki. Jadi ngasih tahu kepada pihak perempuan bahwa anak gadisnya Udah diculik. Ya, nanti semua si perempuan. Ya, di sini satu cewek sampai 5-6 cowoknya yang ngapelin. Ya, yang minang. Jadi cewek nentuin nanti dia pilih atau dia suka antar 6 cowok. Tapi bisa jadi cowok yang gadisnya yang menculik gitu. Jadi istilahnya juga di sini siapa cepat dia dapat. Kami sampai sekarang masih kental. Ya. Jadi kalau dari 5 itu misalnya ceweknya sukanya nggak sama itu. Si A, misalnya. Tapi yang nyulik B dulu. Jadi terpaksa ceweknya nikah sama si B. Ya Allah. Sukanya sama si A. Jadi istilahnya di sini siapa cepat dia dapat gitu. Ya, itu ada kami. Soalnya kalau udah berhasil diculik, ya udah lewat satu malam mau nggak mau dia tetap harus nikah. Sebaliknya orang tuanya apapun nggak setuju sama cowok sudah menculik anaknya, kalau sudah berhasil diculik mau nggak mau dia tetap setuju. Jadi kami jadi sampai sekarang masih kental. Tapi biarpun kawin lari tetap istilahnya diculik Mas Mbak ya. Tetap orang tuanya nggak tahu anaknya nikah sama siapa. Cuman bedanya suka sama suka kalau kawin lari. Itu di semua Lombok masih berlaku. Makanya kalau Lombok ini dijuluki Pulau 1000 Masjid 1.000 maling deh ya. Orang Lombok harus maling kalau mau nikah, nggak boleh ngelamar. Karena kalau ngelamar nanti malah orang ke perempuan bilang gini, anak saya bukan barang, kami minta-minta. Malah tidak dikasih barang Mas kalau ngelamar di sini. Ya, langsung aja culik, langsung diculik aja. Ya itu ada kami. Jadi sampai sekarang 1000 masjid 1 juta maling. Ya, tapi cuman kawin culik ini masih ada di kampung saat ini saja. Di kota udah kurang kawin lari kebanyakan. Tapi sama saja, tetap istilahnya diculik biarpun kawin lari. Soalnya orang tuanya nggak tahu gitu. Ya, jadi sampai sekarang masih kental ya. Ya, dan ini salah satu bentuk rumah adat kami Mas ya. Ya ini rumah kepala sukunya. Jadi nama bangunan rumahnya ini Balai Tani. Jadi balai itu rumah, tani pekerjaan.
Nah, di sini masyarakatnya rata-rata bertani di sini. Cuman bertaninya 1 kali setahun karena tak ada hujan. Cuman hujan saja. Makanya untuk kerja sampingan khusus perempuannya di sini semua menenun bikin kain. Oke. Ya, soalnya kalau perempuannya di sini juga kalau belum bisa nenun belum bisa diculik syaratnya. Soalnya belum dianggap dewasa. Ya, makanya di rumah ya. 7-8 tahun udah diajar. Jadi mereka bikin kain seperti sarung, sobek dari benang satu warna mereka bikin sendiri. Jadi kan hasil panennya tidak dijual di sini untuk konsumsinya saja, untuk makan sehari-harinya ya. Makanya nambah ekonomi kerajinan mereka. Karena hasil turun mereka ini pun tidak dijual keluar, khusus di kampungnya saja. Oh gitu. Ya karena perempuannya juga diwajibkan untuk bisa nenun di sini dia jarang dikasih keluar. Sekolah aja nggak dikasih untuk perempuannya di sini, apalagi merantau gitu. Sekolah Sekolah sampai SMP sekolahnya mas. oh gitu. Kalau perempuan? SMP di sekitar kampungnya ini soalnya. Ya makanya di sini cukup saya di SMP sekolahnya. Makanya di sini ceweknya kecil-kecil sudah kawin, 15 tahun sudah diculik. Allah. Karena udah bisa nenun. Ya, soalnya di sini menikah dulu baru mikir masa depan ya. Jadi bukan masa depannya dulu baru menikah. Iya. Tapi tadi kan ngomongin semuanya perempuan. Iya. Yang laki-lakinya ini apa ada Kalau syaratnya? laki-lakinya nggak ada kalau laki-lakinya. Ya cuman ceweknya saja di situ mah laki-laki banyak bekerja bertani dia mas. Oh. Ya tapi karena bertanya 1 kali setahun jadi untuk kerja laki-laki sampingannya juga dia apa? Cari batu, cari benang, cari warna. Di misalnya warna-warna kainnya ini dari warna alam semua. Tidak adanya di pinggir pantai semua soalnya. Ya, ya. Oh gitu. Ya jadi Baik. kami itu masih kental seperti itu ya. Jadi masih dipertahankan. Ya jadi kalau masyarakatnya di sini 15 tahun, 14 tahun sudah diculik kalau perempuan. Kalau laki sampai 19, 20. Nggak sekolah untuk sampai SMP. Soalnya SMP di sekitar kampungnya ini soalnya. Jadi kalau laki-laki nggak ada batasan umur ya mas ya? 20 kilo dari sini, makanya nggak dikasih. Oh, I see. Apalagi merantau dikasih, mas ya kalau minta merantau ke orang tuanya Tidak mungkin dikasih. disuruh jalan tapi kepalamu tinggal dulu di sini. Ngerinya. Sama halnya dengan tidak jalan kan? Ya itu. Tapi kalau laki-laki boleh merantau? Boleh kalau laki sekolah keluar daerah boleh juga. Oh. Kerja Kalau boleh. laki kerja keluar daerah boleh, cuman perempuannya saja. Ya jadi untuk lebih jelasnya mas, mbak Ayo. adik yang terhormat ya kita bisa langsung adanya yang paling tua di kampung ini yang asli lantainya dari tanah liat yang dipel pakai kotoran kerbau itu ya. Nanti bisa langsung masuk di rumahnya ngambil foto ya. Silakan. Oke, ayo. Respect gitu merunduk. Jadi kita menghormati kepada pemilik rumah. Jadi mau nggak mau kita tetap memberi hormat biarpun nggak ada pemilik rumah di dalam gitu. Ya tapi bagi yang tinggi saja, yang pendek nggak apa-apa, soalnya nggak kena ya. Bisa langsung nembak silakan. Di rumah tertua di sini ya. Tertua. Ya, paling tua di sini. Ini pakai sendal apa? Bawa aja mas, soalnya nggak hujan ya. Kalau Ya hujan jadi ini biar nggak lantai kotor. sama pondasi rumahnya mas mbak Ade ya sama sekali nggak pakai semen ya. Ini asli dari tanah liat, campuran sekam padi, kulit padi itu. Terus 1 kali seminggu lantainya harus dipel pakai kotoran kerbau untuk ngepel lantainya. Ya jadi tujuannya ngepel kami di sini pakai kotoran kerbau mas Ade ya, supaya lantainya nggak berdebu dan tidak mudah retak gitu. Dan kalau tidur nggak bisa terasa hangat karena alas tidurnya dari tikar pandan seperti itu nyaman ya. Ya jadi kotoran kerbau dipakai ngepel juga kotoran kerbau yang baru keluar mas, yang masih hangat. Nanti kalau nanti kalau yang sudah 2-3 hari keluar baunya agak lama gitu, maka pakai yang baru keluar. Nanti setelah dipel baru digosok pakai batu supaya kilat kayak semen. Ya jadi emang kotoran kerbau ini juga mas mbak ada ya udah tradisi masyarakat sini sebagai penghalusnya. Soalnya kalau kami di sini mengadakan upacara-upacara adat, misalnya upacara ritual, jadi di mana rumah yang dipakai ke tempat upacara 3 hari sebelum acara harus dipel dulu di rumahnya, baru dianggap suci itu kepercayaan kami di sini. Saya di sini masih mengentalkan adat budaya tradisi mas mbak ya adek. Saya kayak ziarah kami di sini ke makam dikeramatkan, kami di sini masih pakai cara juga pakaian Hindu tapi doa yang dipakai semua doa Islam. Ya, soalnya dulu sebelum 100% Islam nenek moyang kami di sini pernah menganut nama kepercayaan Islam waktu telu. Jadi menganut 3 ajaran dulu. Islam, Hindu, animisme. Itu filosofi dari tangga rumahnya 3 ya. Oh, jadi Ya. tangganya harus 3. Ya, jadi pas waktu telu dulu sholat dan puasanya khusus kayaknya saja, yang lainnya enggak gitu. Diwakili sholat dan puasanya dulu. Tapi sekarang udah enggak lagi, udah 100% muslim. Sholat pas nggak diwakili lagi dan sholatnya 5 kali juga, makanya tangga rumah tambah lagi 2 menjadi 5 gitu. Tapi kalau budaya Hindunya sampai sekarang masih kental, masih dipertahankan gitu ya. Ya jadi di dalam ada 2 kamar, mungkin barangkali ke dalam mbak ya, dek kalau mau masuk nggak apa-apa. Jadi sebelah kanan khusus tempat melahirkan ya. Nah, di sini kalau melahirkan masyarakatnya masih pakai dokon mas. Enggak rumah sakit ya. Nanti kalau sudah dokonnya nggak mampu baru dibawa ke rumah sakit. Wah, ada lampu nggak nih? Kanan harus melahirkan. Iya. Gelap banget. Dan di sebelah kiri lagi itu tempat tidur anak gadis sama dapur disatukan ya. Di sebelah kiri sini. Jadi dapur sama tempat tidur anak gadis digabung. Ya, jadi kan anak
Lagi asik jalan, ngelihat ibu ini lagi numbuk biji kopi. Berapa satu? Udah pasti auto mampir sih ini Bang Nanda. Kalau ngambil 3, 50.000. Oh gitu. Ini nggak di ini, enggak apa namanya kopi ya? Kopi murni enggak ada campurannya. Oh, enggak ada campurannya. Yang itu pakai ngegoreng. Ini dikasih minyak Ya, nanti sumbunya kapas. Oh, dikasih Tinggal kapas. nyala lampu. Ini Ya, lampu lampunya zaman ada. dulu. Tapi sampai sekarang dipakai, apalagi kalau mengadakan upacara adat wajib pakai lampu seperti ini ya. Penyimbi nama lampunya. Penyimbe. Iya, penyimbi. Oke. Makin mudah kebakar. Oh, gitu. rumput alang-alang. Rumput alang-alang. Alang. Disulam dulu seperti ini, Mbak. Baru dipasang. Ini ya? Ya, disulam dulu ya. Wow. Ini dari rumput alang-alang disulam. Dilalang. Jadi pokoknya nggak tembus ya kalau air doang nggak bakal. Nanti yang samping ini lama tanya, karena lebih suram ya. Biasanya kan pakai ini kan, pakai apa namanya? Jerami. Atap apa namanya tuh? Jerami. Rumbia, pohon rumbia. Kalau ini daun nila yang biru. Kalau kulit kayu ini yang merah dari kulit kayu. Dari kulit kayu ya. Ini adanya di pinggir pantai semua. Maka ini emang agak-agak mirip kayaknya sama yang di luar, tapi bedanya kalau udah dicuci ya. Ini apa Pak? Daun nila. Oh, daun nila. Iya, selebar daun kelor kan adanya di pinggir pantai. Oh, Iya. itu untuk pewarna-warna. Pewarna alamnya. Oke, ini merah, yang Iya, merah. sabut kelapa yang coklat. Kalau kuning diambil dari kunyit ya. Oh, kunyit. Iya, warna alam semua. Keren banget sih. Covid kemarin sepi banget. Ya, sepi malah ditutup kampungnya 2 minggu. Aduh. Tutup ya. Iya. Mereka langsung tidur tinggal di sini soalnya. Toilet gini untuk wisatawan juga sebenarnya. Gelang-gelang Lagi buat keliling ke teman-temannya, benak, ke mungkin bawah. nanti buat teman-temannya. Harga murah gelang-gelang. Kayaknya. Itu jadinya 10 Penghalusnya. Saya ya, rumah panggung kayak gini. Ini pakai ini apa? Sisa ampas kelapa yang udah. Iya. Ini dibikin warna juga warna Dipintal alam. dulu. Iya. Ya, lihat nih Pak, ya barangkali berminat nih baju-baju udah Iya, jadi. ada minat buatkan dari kampung Ya, Sasak. ini sarung sholat udah dijahit tinggal Ya, pakai. baju. Mungkin. Nah, itu kepercayaannya di sini. Ya. Ini ada baju. Masukinnya lewat mana? Tidak sembarangan membangun. Harus yang belum berkeluarga nggak boleh naik. Nanti bisa jadi ya. Naiknya lewat mana? Pakai tangga dia. Oh, itu yang Ya, itu pintu pintunya. itu ya. Jadi dimasukin ke situ lah badinya. Tadinya. Nah, gimana ceritanya? Komplit dan unik banget kan cerita dari Desa Adat Sade. Kalian wajib banget deh kalau lagi di Lombok harus ke desa ini. Kami jadi makin penasaran deh mau melanjutkan perjalanan sampai ke Labuan Bajo. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye.